Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Humaydi dari Prodi PGSD semester 1, kelompok 6 mata kuliah Konsep Dasar IPS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku merupakan salah satu pulau yang merupakan bagian dari Nusantara. Kepulauan Maluku terletak di lempeng Eurasia dan Pasifik. Ia berbatasan dengan Pulau Sulawesi di sebelah barat, Pulau Nugini di sebelah timur, Pulau Timur Leste di sebelah selatan, dan Pulau Palau di timur laut. Kepulauan Maluku mulai terbentuk antara 150 hingga 1 juta tahun yang lalu, antara zaman kehidupan tengah dan zaman es. Kepulauan Maluku tergabung dalam rangkaian dangkalan Sahul yang terhubung dengan Australia. Kepulauan Maluku pertama kali diduduki sekitar 30.000 tahun yang lalu oleh bangsa Austronesia Melanesia yang terdiri dari Negrito dan Weda, kemudian dilanjutkan oleh kedatangan bangsa Melayu tua, Melayu muda, kemudian Mongoloid. Mengingat letak Maluku sebagai daerah lintas perpindahan penduduk Asia Tenggara ke Melanesia dan Mikronesia. Pulau Seram sebagai Nusa Ina atau Pulau Ibu memegang kunci sebagai pusat penyebaran penduduk ke seluruh penjuru Kepulauan Maluku. Budaya prasejarah Maluku dimulai oleh budaya batu tua, didukung oleh peninggalan berupa kapak genggam. Meskipun manusia mendukung kebudayaan tersebut, beserta peninggalan kebudayaan lainnya belum ditemukan. Sementara itu, peninggalan kebudayaan Batu Tengah berupa gua-gua beserta bekas-bekasnya yang dapat ditemukan di Seram dan Kei. Gua-gua di Maluku memiliki lukisan yang menyerupai lukisan di Papua, yang tidak hanya berupa lukisan telapak tangan layaknya gua-gua di Sulawesi, melainkan juga lukisan kehidupan manusia dan hewan. Nah, Kepulauan Maluku memiliki 2 provinsi, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara atau biasa disingkat dengan Malut merupakan provinsi bagian timur Indonesia yang resmi terbentuk pada 4 Oktober 1999, yang sebelumnya menjadi kabupaten di Provinsi Maluku bersama dengan Halmahera Tengah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999, jumlah penduduk Maluku Utara pada tahun 2021 mencapai 1.316.973 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 40 jiwa per kilometer persegi. Maluku Utara memiliki 10 kabupaten yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Supandi. Di sini saya akan membahas sebuah kota yang berada di Kepulauan Maluku, atau lebih tepatnya di Maluku Utara, yaitu sebuah kota yang bernama Kota Ternate. Kota Ternate adalah sebuah kota yang berada di bawah kaki gunung Gamalama pada sebuah pulau di Maluku Utara. Kota Ternate terdiri dari 8 pulau, dan dari 8 pulau tersebut hanya 5 pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Ternate, Pulau Moti, Pulau Mayau, Pulau Tipure, dan Pulau Iri. Sedangkan sisanya hanyalah pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Dari ke-8 pulau tersebut, Pulau Ternate adalah pulau terbesar dan terluas, sehingga Pulau Ternate dijadikanlah sebuah pusat pemerintahan di Maluku Utara dengan 4 kecamatan di dalamnya. Kota Ternate sendiri memiliki beberapa tradisi. Salah satunya adalah tradisi Kololikie. Tradisi Kololikie adalah tradisi mengelilingi gunung. Jadi pada waktu-waktu tertentu masyarakat Ternate akan mengelilingi gunung sebagai bentuk menyapa dan berinteraksi dengan alam.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kota Tidore ini. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilan Firdaus dari Prodi PGSD semester 1. Saya bagian dari kelompok 6 dari Kepulauan Maluku. Di sini saya akan menjelaskan Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Labuha. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.779,32 km dan berpenduduk sebanyak 252.559 jiwa yang memiliki kesultanan dan budaya-budaya istiadat dan ciri khas makanan di Kabupaten Halmahera itu mempunyai makanan yang di ciri khas yang ada di Kabupaten Halmahera itu yaitu pisang mulut bebek, goho ikan tuna, sayur bunga pepaya, halwa kenari, kue cara, air guraka. Kepulauan Maluku mempunyai penghasilan yang sekaligus mempunyai rempah-rempah yang ada di kabupaten penghasil rempah-rempah terbesar. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala inilah yang kemudian membawa Maluku ke dalam rantai perdagangan di Nusantara maupun antar bangsa. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi. Salawat serta salam adalah kita curahkan kepada hariban alam sedunia, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman dekadensi moral hingga zaman bermoral. Baik, duduknya saya di sini, saya akan membahas mengenai sebuah pulau yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Maluku. Nah, di Pulau Maluku ini mempunyai dua provinsi, di antaranya adalah Provinsi Maluku serta Provinsi Maluku Utara. Adapun di Provinsi Maluku Utara itu mempunyai 10 kabupaten yang ada di sana. Salah satunya adalah Kabupaten Halmahera Barat. Saya sedikit akan membahas mengenai Kabupaten Halmahera Barat. Perlu kita ketahui bahwasannya di Kabupaten Halmahera Barat ini mempunyai 9 kecamatan atau terdiri dari 9 kecamatan yang luas wilayahnya mencapai 1.704 km dan berpenduduk sebanyak 13.692 jiwa. Jumlah penduduk di kabupaten ini 10,42% merupakan penduduk berasal dari Maluku yang notabene berjumlah 1.305.092 jiwa. Adapun pemerintah meresmikan kabupaten ini pada tanggal 25 Februari tahun 2003 dan telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Ibu kota yang ada di Provinsi Maluku Utara itu merupakan Zailolo. Adapun agama yang ada dalam kabupaten ini ataupun provinsi ini mempunyai 4 agama. Yang pertama itu adalah agama Kristen. Agama Kristen ini mencapai 61,71%, agama Katolik 61,29%, dan yang ketiga itu adalah agama Islam hanya 38,27%, dan agama Hindu itu hanya sekitar 0,02%. Zona waktu yang ada di sana merupakan zona waktu WIB atau kita sebut dengan waktu Indonesia bagian timur. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai Kabupaten Halmahera Tengah. Bahwasanya Kabupaten Halmahera Tengah adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku Utara yang beribu kota ataupun terletak ibu kotanya itu di Kota Weda. Adapun tahunnya menurut Badan Statistik mengatakan bahwasanya pada tahun 2020 Kementerian telah menetapkan
ada sekitar 663,190 jiwa, dan kepadatan penduduk itu mencapai 23,81 jiwa per kilometer. Luas wilayahnya sekitar 1.350 km. Adapun agama yang dianutnya yaitu ada 5 agama. Yang pertama, agama Islam merupakan agama yang terbanyak di Kabupaten Halmahera Tengah. Agama Islam itu mencapai 80,25%, dan yang kedua adalah agama Kristen adalah yang bernotabenkan 18,80%. Yang ketiga itu Protestan hanya sekitar 18,47%. Yang keempat adalah agama Katolik yang hanya notabene 0,03%. Dan yang kelima itu agama Hindu yang notabene hanya 0,01%. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai Kabupaten Halmahera Tengah, dan tadi telah kita jelaskan mengenai Kabupaten Halmahera Barat. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Pulau Taliabu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Pulau Taliabu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang rancangan undang-undang daerah otonomi baru, bisa disebut DOB. Kabupaten Pulau Taliabu sudah mulai mengembangkan sektor wisata. Objek wisata yang bisa dijumpai di wilayah ini adalah wisata alam dan wisata budaya. Untuk wisata alam sendiri terdapat berbagai tempat yang menawarkan pemandangan yang indah dan suasana yang menyenangkan. Seperti Pulau Samanda Besar, Pantai Bobong, Pantai Lede, Pulau Woyo, Pemandian Gatahaya, Pantai Punggawa, dan seterusnya. Sedangkan wisata budaya masyarakat setempat terdapat beberapa desa adat seperti Desa Limbo dan desa-desa adat lain di Taliabu. Mulai Kabupaten Pulau Taliabu meliputi sebuah pulau yang dikelilingi beberapa pulau kecil. Wilayah Provinsi Maluku Utara dengan luas wilayah darat sebesar kurang lebih 731, secara geografis kabupaten ini lebih mudah diakses melalui Luwuk atau Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah dibanding dari ibu kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila, saya dari kelompok 6 yang berjudul Kepulauan Maluku. Saya di sini akan menjelaskan tentang Provinsi Maluku. Provinsi Maluku berada di urutan ke-28 provinsi menurut jumlah penduduk di Indonesia, di mana pada tahun 2020 populasi Provinsi Maluku berjumlah 1.848.923 jiwa. Kabupaten dan kota di Provinsi Maluku yaitu terdiri dari 9, yang 7 kabupaten dan 2 kota. Di antaranya yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, dan yang di antara 2 kota yaitu Kota Ambon, Tual. Di sini akan menjelaskan tentang Kota Ambon dan Kota Tual, dan yaitu Kota Ambon. Kota Ambon atau Ambong dalam bahasa setempat yaitu diucapkan sebagai Ambon, adalah ibu kota dan kota terbesar dari Provinsi Maluku. Kota yang terdiri di selatan Pulau Ambon berasal dari pendirian sebuah benteng yang senantiasa menjadi pusat pertumbuhan kota. Kota ini didirikan oleh bangsa Portugis yang menamainya dengan istilah Nossa Senhora da Anunciada sejak zaman VOC dan Belanda. Kota ini berkembang cepat sebagai pusat pembudidayaan dan perdagangan rempah, dan salah satu kota penting di Nusantara hingga sekarang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi. Kini kota ini berkedudukan sebagai kota yang dikepalai oleh wali kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat setempat sebagai penyelenggaraan bersamanya. Karena Ambon kaya akan pala dan cengkih,
yang didambakan orang Eropa pada masa lalu. Pada umumnya peninggalan bangsa Eropa di Pulau Ambon merupakan benteng. Yang kedua yaitu Kota Tual. Kota Tual adalah sebuah kota di Provinsi Maluku. Kota Tual pernah menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 disahkan. Pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonomi Mahkamah Konstitusi atau MK Republik Indonesia menyatakan bahwa Kota Tual tetap sah dan memenuhi syarat sebagai kota otonom. Kini pemerintah kota di sana telah berjalan efektif. Kota terbesar kedua di Provinsi Maluku ini memiliki jumlah penduduk 633 jiwa pada tahun 2019. Kota Tual ini merupakan daerah pemekaran baru yang awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara. Secara astronomisnya yaitu terletak antara 5 derajat sampai 6,5 derajat lintang selatan dan 131 sampai 133,5 bujur timur. Wilayah Kota Tual terdiri dari 66 pulau dan 3 gugus pulau. Terdiri dari 5 kecamatan, 3 kelurahan, dan 27 desa pada tahun 2017. Filosofi adat hukum Larpul Ngabel. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Larpul Ngabal mampu memelihara ketertiban dan hubungan keakraban antara penduduk, menanamkan rasa gotong royong atau budaya maren, serta memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan alam melalui sistem hiwur yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Singkatnya, faktor budaya dan istiadat dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung adanya suatu keadaan yang kondusif. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Utami dari Prodi PGSD semester 1 dan saya dari kelompok 6 Kepulauan Maluku. Kabupaten Buru adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibu kotanya itu terletak di Namlea dan jumlah penduduknya itu 135.238 jiwa pada tahun 2020, dan penduduk asli Pulau Buru ini adalah suku Rana. Terdapat 10 kecamatan dan 82 desa di Pulau Buru ini. Nah, sekarang adalah Kabupaten Buru Selatan. Di Kabupaten Buru Selatan ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku dan terletak di Pulau Buru. Ibu kotanya itu adalah Namrole. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buru. Dan penduduk asli dari daerah ini adalah suku Rana. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa.